Nama saya Lucia Herlina Lawahale, NPM 12160014. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh tarif parsial. Apa itu tarif? Secara sederhana dapat disimpulkan pengertian tarif sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Dalam skala pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara, baik keluar ataupun masuk, dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor, tarif impor, dan sejenisnya. Pengertian tarif menurut para ahli. Yang pertama, Ibrahim Pranotoka tahun 1997. Tarif disebut juga bea atau duty, yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Yang kedua, Hamdi Hadi tahun 2000. Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Yang ketiga, Tulus T.H. Tambunan tahun 2004. Tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Yang keempat, Ali Minsyah dan kawan-kawan dalam buku Kamus Istilah Akuntansi tahun 2002, tarif adalah pengaturan yang sistematik dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas negara. Tujuan tarif: dalam ekspor impor, tarif diberlakukan untuk menaikkan biaya impor untuk barang tertentu. Bagi konsumen domestik, cara tersebut bisa mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal. Bagi pengekspor, tarif membuat produk mereka menjadi tidak kompetitif di pasar negara tujuan. Selain itu, penggunaan tarif juga bisa melindungi produsen dalam negeri, termasuk industri yang baru berkembang, dan mengembangkan ketidakadilan. Pada praktik ketidakadilan, para produsen asing yang melakukan praktik dumping alias menjual harga lebih murah daripada pasar mereka. Tarif juga bisa menambah pendapatan pemerintah dari pajak. Jenis-jenis tarif. Yang pertama, tarif nominal adalah besarnya presentasi tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam buku tarif bea masuk Indonesia. Yang kedua, tarif proteksi efektif. Tarif proteksi efektif adalah kenaikan value added manufacturing yang terjadi karena perbedaan antara presentasi tarif nominal untuk barang jadi atau CBU dengan tarif normal untuk bahan baku atau komponen input impornya atau CKD. Yang ketiga, tarif berdasarkan harga adalah tarif yang digunakan dalam pembebanan overhead praproduksi. Yang keempat, tarif bunga efektif adalah tarif bunga di pasaran pada saat pengeluaran obligasi. Yang kelima, tarif dasar adalah tarif untuk menentukan tarif-tarif lainnya. Yang keenam, tarif diskonto adalah tarif yang digunakan untuk menghitung bunga yang harus dipotongkan dari nilai jatuh tempo dari wesel. Yang ketujuh, tarif pajak adalah tarif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang. Yang kedelapan, tarif pajak marginal adalah tarif pajak tertinggi yang dikenakan terhadap laba dari wajib pajak. Yang kesembilan, tarif transito adalah tarif pengangkutan yang dikenakan untuk pengapalan transito. Yang kesepuluh, tarif varia upah langsung adalah perbedaan biaya antara tarif sebenarnya yang dibayar untuk upah langsung dengan tarif standar untuk memproduksi barang. Yang ke-11, tarif yang ditentukan lebih dahulu adalah
beban biaya tidak langsung yang ditentukan terlebih dahulu untuk tiap departemen yang menggunakan. Yang ke-12, tarif ad valorem adalah tarif impor yang perhitungannya berdasarkan persentase tetap dari harga produk yang diimpor. Oleh karena itu, nominal tarif yang dibayarkan akan bervariasi mengikuti tren harga produk impor di pasar internasional. Yang ke-13, tarif spesifik adalah tarif impor yang perhitungannya berdasarkan nominal uang tetap dan tidak bervariasi dengan harga barang.